الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Tatkala seorang muslim terjadi permasalahan atau perselisihan antara ia dengan saudaranya, kemudian perselisihan ini menimbulkan permusuhan, maka ini merupakan perkara yang sangat dibenci oleh syariat. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebagian riwayat bahwa hubungan yang rusak, perselisihan yang menimbulkan permusuhan di kalangan sesama kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiyal haliqah, hal ini akan mencukur, hal ini akan mencukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan mencukur rambut maksudnya, akan tapi mencukur agama, di mana permusuhan yang terjadi antara seorang muslim dengan saudaranya ini akan menimbulkan banyak dosa, sehingga dosa-dosa inilah yang akan menghancurkan agama. Dosa-dosa inilah yang akan merusak agama. Karena tatkala seorang muslim berselisih, kemudian terjadi perselisihan tersebut sampai menimbulkan permusuhan dan kebencian, maka tentunya banyak dosa-dosa yang akan dilakukan oleh kedua orang yang bermusuhan ini. Apakah dia dalam bentuk namimah, apakah dalam bentuk ghibah, ya, ataukah dalam bentuk hal-hal yang lainnya, menyakiti saudaranya, tidak memuliakannya, mengingkari kebaikannya. Ini semua apabila dilakukan, maka ini akan menghancurkan agama. Karenanya Islam sangat menganjurkan, sangat mendorong usaha-usaha untuk mendamaikan antara dua orang muslim yang berselisih dan perselisihan mereka menimbulkan apa? Permusuhan. Islam sangat memberi motivasi kepada orang-orang yang melakukan itu. Nanti akan kita bacakan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan akan hal itu. Ya, karena jika seandainya perselisihan itu dibiarkan terjadi, kemudian panjang, ya, tidak diselesaikan, maka yang akan terjadi sebagaimana kata Rasulullah, dia akan mencukur agama, akan menyebabkan agama seorang itu akan rusak. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bab ke-31 ini bab mendamaikan di antara. Bawakan dalil yang pertama, surat An-Nisa ayat 114. Surat An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama, tidak ada kebaikan
itu semua kecuali yang pertama, pembicaraan untuk apa? Bersedekah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, au ma'ruf, atau berbuat apa? Kebaikan. Kemudian yang ketiga, au islahim bainan nas, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bisik-bisik yang dinafikan dari keburukan. Semua bisik-bisik itu adalah tidak baik, tidak ada kebaikan dalamnya kecuali 3 perkara ini. Mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, kemudian mendamaikan antara sesama kaum muslimin. Karena memang mendamaikan antara sama kaum muslimin itu biasanya dilakukan mungkin dengan berbicara 4 mata. Kita berbicara dengan perlahan, kita sampaikan dengan lemah lembut untuk agar terjadi perdamaian antara seorang muslim dengan saudaranya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jelas ini merupakan dalil ya, bagaimana keutamaan yang sangat besar bagi seorang muslim yang mendamaikan antara sesama kaum muslimin. Dan perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan permusuhan itu nyaris hampir tidak mungkin tidak ada dalam kehidupan manusia. Yang namanya berselisih, yang namanya bermusuhan itu pasti ada. Itu pasti ada, tidak mungkin tidak. Kita lihat hatta di kalangan para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga terjadi perselisihan, permusuhan antara sama mereka, akan tapi subhanallah setelah mereka diingatkan, kemudian mereka dinasihati, mereka adalah orang-orang yang cepat kembali kepada apa? Kepada kebenaran. Mereka cepat kembali kepada kebaikan. Karenanya ayat ini menunjukkan keutamaan ya, mengadakan atau menyampaikan, mengajak manusia untuk melakukan perdamaian di kalangan manusia. Kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan masih dalam surat An-Nisa ayat 128. An-Nisa ayat 128, akan tapi yang beliau bawakan di sini adalah potongan dari ayat ini. Kita akan bacakan secara sempurna. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala hanya menukilkan potongan daripada ayat surah An-Nisa 128, was-sulhu khair. Dan perdamaian itu lebih baik. Ayat ini salah satu di antara potongan ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa yang mulia ini. Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sebelum kita lanjutkan ayat ini, saya terlupakan ayat sebelumnya la khaira fi katsir min najwahum. Allah SWT tutup dengan firman-Nya, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal di atas, termasuk di antaranya adalah mendamaikan antara sama kaum muslimin. Kalau ia melakukan itu, ia damaikan antara 2 orang yang berselisih, 2 orang yang bertengkar. Kemudian apa yang dia lakukan itu adalah tujuannya mengharapkan ridha Allah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ini mengisyaratkan bahwa mendamaikan antara sesama kaum muslimin yang sedang berselisih adalah kebaikan. Namun lebih baik lagi kalau kita yang mendamaikan niatnya untuk mengharapkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan balasan yang sangat besar. Ini mengingatkan butuhnya keikhlasan dalam beramal. Ya, butuhnya keikhlasan dalam beramal. Mendamaikan antara sama kaum muslimin itu adalah kebaikan. Tapi kalau diniatkan ikhlas, maka Allah SWT berjanji kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Baik, kita lanjutkan surah An-Nisa ayat 128. Allah SWT berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, seorang istri khawatir sifat apa? Nusyuz,
Nah, ini sifat nusuz ada sifat di mana seorang pasangan, ya seorang pasangan mulai tidak senang dengan apa? Dengan pasangannya. Di sini kaitannya suami tidak senang dengan apa? Istrinya karena hal-hal tertentu. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, au i'radha, atau ia lihat bahwa suaminya sudah mulai berpaling darinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala junaha alaihi ma ayyusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi keduanya mengadakan apa? Perdamaian yang sebenar-benarnya. Wasulhu khair, Allah mengatakan, dan perdamaian itu lebih baik. Paham maksudnya? Paham? Hah? Paham lah ya. Nah itu sepakat aja paham. Paham ya? Hah? Nah, jadi apabila seorang wanita khawatir akan nusuz dari suaminya atau berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala junaha alaihi ma yusliha bainahuma sulhan, maka tidak mengapa bagi mereka berdua untuk berdamai. Mereka berdua berdamai. Suami istri ini apa? Berdamai. Kalau yang Bapak sebutkan tadi didamaikan, ini keduanya berdamai. Paham? Gimana contohnya? Para ulama menyebutkan contohnya kasus nyata dalam kehidupan Rasulullah. Nabi SAW punya berapa istri? Ini kaitan rumah tangga ini. Ayat ini kaitan rumah tangga. Nabi menikah dengan 11 wanita. Nabi menikah dengan 11 wanita. Dan 11 wanita ini adalah ibu-ibu kita, ummahatul mukminin, dan 11 wanita ini adalah istri beliau insyaallah nanti di mana? Di surga. Sebelum beliau meninggal, 2 istri telah mendahului beliau, Khadijah bintu Khuwailid dengan Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anhuma. Sehingga tatkala beliau meninggal, beliau meninggalkan 9 istri. Beliau meninggalkan 9 istri. Tatkala di Madinah, ini sebelum beliau meninggal, maka ada salah satu di antara istri beliau ini yang sudah sepuh. Ini adalah istri kedua yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah wafatnya Khadijah, Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Kemudian beliau menikah setelahnya dengan siapa? Aisyah. Jadi ini istri kedua, wanita kedua yang dinikahi oleh Nabi SAW dalam hidupnya setelah pernikahan beliau dengan Khadijah. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha sepuh, sudah sepuh, ya orang yang wanita yang sudah tidak ada kecenderungan lagi kepada laki-laki lah, begitu bahasanya. Sehingga dia khawatir karena ya sudah sepuh, mungkin Nabi SAW akan menceraikannya. Nabi SAW akan menceraikannya. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sebenarnya pembahasan kalau ingin diperjelas agak payah ya, karena kadang-kadang kita hidup ini dengan perasaan gitu, susah menjelaskannya. Kok gitu ya, pakai perasaan gitu. Jadi kita jelaskan secara umum saja. Akhirnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin menjadi istrimu dunia dan akhirat. Jangan engkau ceraikan saya. Jangan engkau ceraikan saya. Jadi i'rad. Nabi karena sudah sepuh ya, akhirnya ya suami, ya apa namanya, rumah tangga, ya rumah tangga. Maka dia minta untuk tidak dicerai oleh Rasulullah SAW karena dia ingin menjadi istri Rasulullah SAW dunia dan akhirat. Kemudian dilakukanlah negosiasi. Ya, Saudah menawarkan kepada Rasulullah SAW karena tentunya dalam pernikahan poligami semua istri itu mendapat jatah bermalam. Ya, mendapat jatah apa?
bermalam. Maka di sini Saudah radhiyallahu taala anha bernegosiasi dengan Rasulullah SAW yang artinya berdamai di sini. Maksudnya berdamai, melakukan perdamaian supaya tidak dicerai. Dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, jatah malamku kuberikan kepada Aisyah. Berarti ada hak yang dia punya sebagai seorang istri yang dia gugurkan di situ, agar statusnya tetap menjadi apa? Istri. Ini namanya perdamaian. Jadi ada hak kita yang kita lepaskan sebahagian, ya, agar hubungan suami istri masih tetap berjalan sampai meninggal. Ya, ini para ikhwan. Maka Nabi SAW pun menerima hal ini, sehingga akhirnya tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jatah malam kepada para istri yang delapan istri tentunya selain Saudah, maka Aisyah mendapatkan 2 malam. Jatahnya Saudah diberikan kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini perdamaian dalam rumah tangga. Ya. Dan ini yang dimaksud oleh ayat. Ini yang dimaksud oleh ayat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita ulang ayatnya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha. Ya, kurang lebih mungkin maknanya tatkala istri menyadari bahwa sepertinya suaminya tidak tertarik lagi dengan dia, seperti suaminya ingin menceraikan dia, maka dilakukanlah apa? Perdamaian ini. Ada negosiasi. Contoh bisa saja misalnya, sudahlah, nafkah saja nggak usah dikasih. Nafkah saya nggak usah dikasih. Yang penting status saya masih apa? Istrimu. Nggak usah nafkahi karena saya sudah banyak harta. Boleh? Boleh tidak? Bapak bilang boleh gitu. Subhanallah. Hah? Karena masalahnya gini para ikhwah, hidup tanpa pasangan itu dalam Islam nggak baik. Hidup tidak bersuami, hidup tidak beristri dalam Islam tidak bagus. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, kalau saya tahu saya meninggal besok, saya akan meninggal besok, dan saya hari ini tidak punya pasangan, malam ini saya nikah. Malam ini saya nikah. Ini motivasi bagi orang yang belum nikah, ya. Karena Nabi SAW katakan, siapa yang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, silakan bertakwa kepada Allah di separuh berikutnya. Separuh agamanya itu sudah sempurna gitu. Karena jangan kita bayangkan bahwa orang misalnya duda atau janda atau tak punya, bagus saya nggak punya suami daripada suami saya seperti itu. Ini salah. Karena berstatus sebagai seorang istri, berstatus sebagai seorang suami, ini telah menyempurnakan apa? Separuh agamanya. Ini kata sahabat tadi, kalau saya tahu bisa saya meninggal hari ini, saya tidak punya pasangan, malam ini saya nikah. Begitu sangat pentingnya punya apa? Pasangan hidup. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, syariat mengatakan kalau seandainya seorang wanita telah menyadari atau melihat bahwa suaminya sudah mulai berpaling darinya atau hendak menceraikannya, maka Allah SWT mengatakan fala junaha alaihi ma yusliha bainahuma sulh. Tidak mengapa bagi mereka melakukan apa? Perdamaian, wasulhu khair. Berdamai itu jauh lebih baik daripada bercerai, maksudnya. Berdamai itu jauh lebih baik daripada apa? Bercerai. Ya artinya cobalah kita gugurkan sebagian hak kita, karena orang berdamai ini nanti disebutkan oleh Allah, orang tidak mungkin terjadi perdamaian kalau kedua-duanya ngotot haknya sempurna. Itu nggak mungkin terjadi perdamaian. Mesti ada hak yang harus dikorbankan supaya terjadi apa? Perdamaian. Contoh misalnya nafkah, yaudah, yang penting saya jadi istrimu, nafkahnya mungkin separuh aja lah. Makanya ada seorang disebutkan, ini pernah kita ceritakan nggak salah, dia seorang pedagang kain di satu pasar. Ini cerita salaf ya, bukan cerita masa kini. Dia pedagang kain, kemudian datang seorang wanita, sepertinya dia membeli, kemudian besoknya datang lagi, ya seperti ada maksud tertentu. Maka dia tiba-tiba wanita yang mengatakan, ya fulan, apakah engkau ingin menikah?
Dia mengatakan saya sudah punya istri. Tidak mengapa, karena saya hanya ingin punya apa? Punya suami. Kemudian terkait dengan nafkah, terkait dengan tempat tinggal, itu tak usah kau pikirkan, karena aku punya semuanya. Ya, jadi ekonomi saya bagus. Gak usah keluarkan apa? Nafkah, biaya, tempat tinggal tidak usah. Yang penting saya ingin jadi istrimu saja. Saya ingin menjaga kehormatan diri saya. Kalau laki-laki tawarkan demikian, kok ketawa teman semua. Hah? Akhirnya menikah lah. Jos loh. Baik. Akhirnya beliau menikah, subhanallah, menikah dan tidak tahu istri pertama. Istri pertama tidak tahu. Sampai akhirnya istri pertama menyadari bahwa ada yang lain pada suaminya. Biasa orang pulang kerja itu kumal. Ini pulang kerja klimis, wangi. Maka dia bilang kepada budaknya, budak perempuannya, kau perhatikan bapak, apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya dicek, rupanya masuk ke rumah seorang yang dulunya janda. Kemudian keluar, pulang dikasih tahu ibunya, bu, bapak kayaknya ditanya, ini kenapa? Dia kata orang dia udah nikah itu gini-gini. Bu, bapak rupanya nikah lagi. Maka si istri mengatakan, ini rahasia, jangan kau ceritakan pada siapapun. Ini rahasia, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Akhirnya si istri bersikap biasa dengan suaminya, tak ada masalah. Menghayal ya. Zaman dulu, maka saya sebut tadi ini cerita salah. Kok sekarang nampak di sini. Taib, sampai akhirnya si bapak pun meninggal. Si bapak pun apa? Meninggal, wafat, meninggal. Maka istri pertama membagi warisan kepada anak-anaknya. Ya, yang sana tidak punya anak, di led tidak punya anak. Ini tidak saling kenal, tidak saling ada komunikasi. Kemudian dia kan dapat 1/8. Maka 1/8 dibagi 2. Kemudian dibilang kepada budaknya, masih ingat rumah bapak yang rumah istri bapak yang kemarin? Masih, bu. Ini separuh ini beri ke dia karena itu hak dia. Maka pergi ke sana, diketuk pintu, assalamualaikum, salam. Ada apa, bu? Saya utusan ini. Terus bapak sudah meninggal, sakit sudah meninggal. Ini harta warisan 1/8 dibagi 2. Ini hak ibu. Maka yang kedua mengatakan, titip salam kembali kepada ibu dan katakan bahwa sebelum bapak sakit saya sudah dicerai dan ini bukan hak saya, kembalikan untuknya. Subhanallah, ini agama ya, warak. Sulit ya, dapatkan seperti ini sulit. Ini mungkin apa namanya? Dongeng kata orang. Tapi begini syariat mengatakan, Allah SWT mengatakan wasul khair. Bahkan kalau kita baca tafsir para ulama, ini yang saya sebut tadi, ini agak sulit juga menerangkan dengan terang. Karena masalahnya poligami ini, arahnya ke poligami. Jadi sulh, perdamaian yang dilakukan antara suami dan istri terkait dengan masalah yang terjadi antara keduanya itu jauh lebih baik daripada apa? Berpisah. Bahkan hadis yang masyhur, walaupun ini dipersoalkan para ulama hadisnya, halal, perkara perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah apa? Cerai. Maka kita sebagai laki-laki jangan mudah cerai, dan bagi perempuan jangan enak-enak mudah-mudah mengatakan ceraikan aku. Dalam Islam, hidup tanpa pasangan itu tidak baik. Hidup tanpa pasangan apa? Tidak baik. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair." Berdamai itu jauh lebih baik. Ya, turunkan tawaran, turunkan hak sedikit supaya tetap berstatus suami istri. Kemudian Allah berfirman, "Wa uhdiratil anfusus syuh." Ini tabiat manusia. Wa uhdirati al-anfusus syuh, yang artinya walaupun kata Allah berdamai itu lebih baik, yakni kita turunkan hak kita, sebagian hak kita udahlah nggak usah diambil supaya tetap berstatus suami istri. Tapi Allah mengatakan, Allah SWT mengatakan
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Manusia itu, kata para ulama, dia ingin hak dia itu penuh, tapi kalau ngasih orang dia minta dikurangi. Itu tabiat orang. Kalau haknya, nuntutnya luar biasa. Apa istilahnya? 1 rupiah pun tidak mau lewat gitu. Hak saya berapa? 1 juta. 1 juta. Tolonglah 1.999 saja saya bayar. Wah, 1 juta. Ini tabiat manusia. Tapi kalau dia bayar hak orang, dia maunya apa? Kurang. Misal seorang pedagang itu kebanyakan ya, kecuali rahmat oleh Allah, kalau dia nimbang, dia maunya pas-pas. Tapi kalau ditimbangkan untuknya, dia pinginnya lebih. Ini tabiat kikir manusia. Yang siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari sifat ini, kalau haknya dia bermudah-mudah, ya sudah. Berapa? 1 juta. Ya, gimana kalau saya bayar 900? Ya tidak apa-apa. Berapa hakmu? 1 juta. Ya udah, ini 1 juta. Enggak usah. Beri saja 950. Enggak usah 1 juta. Ini orang yang Masya Allah ini. Dia bisa melawan tabiat kikir di dalam apa? Hatinya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, seorang muslim yang baik itu adalah samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Dia selalu mudah tatkala menjual dan dia mudah tatkala membeli. Orang yang mudah, simple saja. Kalau misalnya gimana kalau sekian, ya udah enggak apa-apa, selamat, tentunya tidak rugi. Kalau gimana kalau pas-pas, ya sudah enggak apa-apa, hak saya. Ini kadang-kadang misalnya kita beli, kalau kita pedagang buah misalnya, nimbangnya kalau bisa pas-pas sekali, lewat setengah garis pun nggak mau, pas sekali. Tapi kalau seandainya kita yang beli, tambahlah, boleh dites, setengah kilo. Nasallahu alaihi. Kecuali kalau ditawarkan, silahkan coba gitu. Ini kadang boleh coba, silahkan. Boleh, oh iya manis, oh, tambah lagi. Akhirnya ini mendorong para pedagang juga kadang-kadang berkhianat dalam bab ini, karena dia memperkirakan dengan apa? Dengan tes-tester tadi. Coba banyak kali abang ini makan kan, gitu kan, setengah kilo juga, gitu agak asam, pergi dia. Nah, boleh coba dulu, boleh coba. Kok agak asam ya? Agak asam, pergi dia. Allahul musta'an. Ini para ikhwah dan akhwat, wa uhdiratil anfusus suh. Kemudian Allah berfirman, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu, kata Allah kepada suami, dari sifat nusyuz dan sifat tidak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena kadang-kadang berpaling dari istri itu nggak bisa ditolak juga gitu. Makanya seperti Nabi SAW, misalnya beliau tidak tertarik lagi dengan Saudah, kemudian karena dia sudah sepuh dan sebagainya, ada keinginan untuk mencerainya, ini memang tidak bisa ditolak. Ini bawaan manusia kan? Kecenderungan, kecintaan, ya, ini bawaan apa? Manusia. Maka selalu dikatakan bahwa cinta itu anugerah, nggak bisa dia dipaksa. Cintanya seberapa persen itu murni karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasulhu khair. Ini maksud daripada wasulhu khair. Akan tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan potongan ayat ini agar ini hukumnya umum. Perdamaian dalam bentuk apapun itu jauh lebih baik daripada pertengkaran. Karenanya untuk agar berdamai, mungkin sebagian hak kita relakan atau kita maafkan. Intinya terjadi apa? Perdamaian. Ya, kalau untuk melanjutkan tafsir daripada ayat ini ada 3 ya, 128, 129 dan 130
30. Ini berkaitan dengan fikih keluarga, khususnya keluarga yang ta'addud, poligami. Ya, ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya pembahasan kita tidak di situ ya. Pembahasan kita berkaitan dengan mendamaikan, akan tapi kita tidak bisa memahami wasulhu khair kecuali dengan membaca ayat secara apa? Secara keseluruhan, secara sempurna. Taib, ini dalil yang kedua, An-Nisa 128. Kemudian dalil yang ketiga, Al-Anfal ayat pertama. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Ini ayat pertama dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya apa? Harta rampasan perang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bertakwa, para sahabat untuk bertakwa, dan memerintahkan mereka untuk melakukan perbaikan terhadap hubungan perselisihan terjadi di kalangan mereka. Sebagian ulama mengatakan di saat terjadi satu perang, sebagian mengatakan perang Badar, sebagian mengatakan perang yang lainnya, kaum muslimin itu ada 3 kelompok. Tentara itu ada 3 kelompok di situ. Ada yang menjaga Rasulullah, ada yang berada di garis depan, ada yang mengumpulkan harta rampasan perang. Jadi tatkala terjadi perang, maka orang kafir kan lari. Maka di sini sebagian kelompok kaum muslimin mengejar mereka. Sebagian tugasnya memungut apa? Harta rampasan perang, mengumpulkan harta rampasan perang yang ditinggalkan. Sebagian bersiaga menjaga siapa? Rasulullah. Malam harinya mereka berkumpul. Maka yang mengumpulkan harta rampasan perang bilang gini, ini hak kami, karena kami yang mengumpulkan. Datang yang menyerang orang kafir sampai jauh, dia mengatakan, ya kok hak kalian pula? Kalau bukan kami menyerang mereka, kalian nggak akan dapat ini. Maka kelompok yang ketiga bilang, kalau Nabi SAW tidak dijaga, nggak mungkin bisa kita menang kan? Jadi berselisih. Ini kalau sudah harta ini memang luar biasa payah ini. Kalau sudah ada cuannya, itu luar biasa. Karenanya perselisihan itu muncul biasanya karena dunia. Biasanya muncul karena dunia. Bahkan saya teringat orang yang mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai membunuh beliau. Tidak, niat mereka untuk membunuh Utsman itu, meminta Utsman untuk turun dari jabatannya, itu bukan karena ikhlas membela agama, tapi karena ada cuannya. Mereka ingin sesuatu dari urusan dunia. Karenanya tatkala disebutkan dalam sejarah, ada seorang di antara mereka yang menikam Utsman berapa kali tikaman. Seingat anak 4 tikaman. 3 tikaman karena dunia, satunya baru karena Allah. Jadi dia tikam, ini karena ini karena ini karena ini, yang keempat baru karena Allah. Berarti kalau dilihat dari persentase niat mereka memberontak, niat mereka mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu taala, karena mereka tidak dapat dunia. Mereka tidak dapat dunia. Kalau mereka dapat dunia, diam mereka. Kalau dapat dunia, mereka pasti akan diam. Karena para ikhwan dan akhwat, permasalahan yang terjadi di kalangan kita kadang-kadang masalah apa? Karena dunia. Maka Nabi SAW pernah bersabda, mal faqra akhsha alaikum, saya tidak khawatir kalian ditimpa kemiskinan, kefakiran, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatum. Tapi yang aku khawatirkan, dunia dibukakan kepada kalian, kemudian kalian berlomba-lomba mendapatkannya, sehingga kalian berselisih, bermusuhan, bertengkar, sehingga akhirnya dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia dulu membinasakan umat sebelum kalian. Jadi kalau kita lagi susah, biasanya visi dan misi itu sama, hati bisa bersatu. Tapi kalau udah kaya, udah banyak cuannya, ada mulai sikut sana, sikut sini, mulai nggak cocok itu, mulai nggak bisa, mulai akhirnya terjadi apa? Perselisihan. Karena Allah SWT mengatakan pada kaum muslimin saat itu, bertakwa kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama, jangan kalian berselisih. Karena sebab perselisihan ini akhirnya pembagian harta rampasan perang ditarik oleh Allah, dan Allah yang menentukannya. Diberikannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Silahkan ya Rasul, Anda yang membaginya, bukan mereka. Ya, ini para ikhwah. Jadi kurang lebih ini beliau membawakan kalimat yang umum agar kita menyadari bahwa mendamaikan hubungan antara sesama kaum muslimin adalah satu
kebaikan yang harus dilakukan. Jadi kalau ada dua orang bertengkar, ada beberapa orang yang bertengkar, maka kita diperintahkan untuk apa? Mendamaikan. Bahkan nanti insya Allah ada hadisnya, insya Allah pada pertemuan akan datang, berdusta untuk mendamaikan dua orang yang berselisih termasuk dibolehkan. Padahal dusta adalah dosa yang sangat besar, tanda orang munafik. Tapi untuk mendamaikan dua orang yang berselisih boleh apa? Kita berdusta. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.